Ya, Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kami mengambil tema yaitu Founding Sales Bank Mandiri. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustafa Rasidi. Nama saya Violeta Zara Wijaya. Nama saya Intan Permatasari. Nama saya Daniati Sari. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Founding Officer. Di Founding Officer ini merupakan profesi yang memiliki tugas untuk bisa mencari nasabah untuk memasarkan, mempromosikan dan memperkenalkan produk dari perusahaan bank yang ada tempati. Ada pula pengertian lainnya, yaitu funding officer ini adalah atau bisa disingkat dengan FO, yaitu profesi yang berkaitan dengan dunia pembiayaan atau perbankan. Mungkin Anda yang belum memahami masih bingung tentang FO itu apa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih FO itu. FO itu merupakan profesi yang memiliki tugas untuk bisa mencari nasabah untuk memasarkan, mempromosikan, dan memperkenalkan produk dari perusahaan bank yang Anda tempati. Lalu bisa dikatakan FO ini lebih ke fokus memasarkan produk pada konsumen. Jadi contohnya FO ini dia lebih ketika ada konsumen datang, maka perannya tuh adalah menawarkan barang atau mempromosikan suatu produk yang dimiliki oleh bank tersebut. Contohnya ya yaitu M-banking, menggunakan M-banking supaya lebih hemat biaya atau hemat waktu juga untuk konsumen untuk mengirim uang eh, atau mengecek saldo. Selanjutnya akan dijelaskan ke Violita. Selanjutnya adalah tugas funding officer. Yang pertama adalah mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua adalah membuka rekening tabungan baru atau akuisis. Yang ketiga, menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan dan berinvestasi di bank tersebut. Nah, selanjutnya adalah mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan top up, mengawasi dan memonitoring produk bank yang telah terjual, memfollow up semua produk yang dibeli nasabah, melaporkan segala jenis aktivitas dan program sudah dijalankan. Yang kedelapan adalah mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan, dan yang terakhir adalah memberikan pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan tetap royal. Selanjutnya adalah produk bank mandiri yang paling diminati. Nah, produk yang pertama adalah Mandiri Tabungan. Mandiri Tabungan itu merupakan salah satu produk bank mandiri yang dikhususkan untuk nasabah yang ingin menyimpan uangnya. Mandiri Tabungan sendiri itu ternyata memiliki beberapa keunggulan, antara lain penyetoran dan penarikan bisa dilakukan di seluruh cabang bank mandiri, pemberian mandiri debit yang digunakan di seluruh ATM berlogo plus Visa, Visa Elektron, ATM berlogo ATM bersama, dan ATM berlogo Link, baik digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, yang kedua adalah Mandiri Deposito. Mandiri Deposito merupakan salah satu produk bank mandiri simpanan berjangka yang memberikan bunga cukup tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan, dan pilihan jangka waktunya itu cukup lama, bisa sampai 24 bulan. Perlu diketahui juga bunga deposito itu sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, yang ketiga adalah Mandiri Giro. Mandiri Giro itu adalah simpanan dana pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau juga sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri tersebut. Nah, yang keempat adalah Mandiri Pinjaman. Mandiri Pinjaman itu sendiri adalah sebuah kredit atau pinjaman uang online yang dikhususkan untuk perorangan. Dalam proses peminjamannya tidak memerlukan jaminan, yang biasanya itu menjadi salah satu syarat jika ingin melakukan peminjaman di bank-bank konvensional. Nah, yang kelima adalah Mandiri Kartu Kredit. Mandiri Kartu Kredit itu merupakan sebuah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.
Nah, yang terakhir adalah mandiri investasi dan asuransi. Produk ini biasanya bisa kita pilih beberapa kategori yang ditawarkan, seperti antara lain reksadana, ori dan sukuk retail, asuransi asa mandiri, asuransi mandiri in health, dan juga yang terakhir ada mandiri asa general insurance. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Intan. Oke, baik, saya lanjut ya. Yang pertama itu e-bank. E-bank Mandiri merupakan salah satu produk mandiri internet yang memudahkan nasabah untuk mengakses rekening yang dimiliki melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer. Pada produk ini, beberapa fasilitas yang disediakan antara lain, yang pertama itu ada kontrol penuh finansial, yang kedua ada transaksi finansial atau transfer, top up, beli pulsa, pembayaran tagihan kartu kredit, dan pembayaran biller lainnya. Yang ketiga yaitu ada top up atau isi ulang mandiri, e-cash, e-money, GoPay, MTix, dan uang elektronik lain. Yang keempat ada transfer uang antar bank. Yang kelima, histori transaksi lengkap atau cek saldo, histori transaksi tabungan dan kartu kredit, cek mutasi rekening. Yang keenam ada buka deposito dan tabungan. Yang ketujuh, akses web dan aplikasi yang terintegrasi, serta sistem keamanan berlapis. Selanjutnya itu ada pengiriman uang. Produk ini biasanya dikenal dengan sebutan outgoing transfer. Dengan adanya produk ini, nasabah dimudahkan untuk mengirimkan uang ke luar negeri untuk berbagai kebutuhan, misal pendidikan, keseharian, pembayaran bisnis, serta keperluan lain. Lebih dari 16 valuta asing, antara lain USD, Euro, dan lain-lain. Beberapa keuntungan yang akan dirasakan antara lain, yang pertama ada layanan kiriman uang memudahkan nasabah untuk dapat melakukannya di seluruh cabang bank Mandiri, Mandiri Internet Business, atau Mandiri Cash Management. Biaya yang kompetitif serta nilai tukar mata uang asing yang fleksibel dan menguntungkan. Pengiriman uang juga yang mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya ada Mandiri Cash Management. Mandiri Cash Management merupakan produk layanan internet banking bisnis yang memberikan nasabahnya akses transaksi keuangan perusahaan meliputi pembayaran, penerimaan, dan pengaturan likuiditas secara online. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan antara lain yang pertama itu informasi lengkap rekening dan transaksi perusahaan. Nasabah bisa mendapatkan informasi terkait rekening dan transaksi perusahaan yang meliputi rekening koran serta posisi saldo per rekening yang dikelola perusahaan, dan juga hasilnya dapat diunduh dalam format SWIFT standar maupun format laporan yang biasanya digunakan nasabah dalam proses rekonsiliasi. Yang selanjutnya itu ada payroll, clearing, pembayaran kewajiban pajak, dan tagihan. Memiliki akses transfer dan kepada pegawai atau payroll, rekanan atau pihak ketiga di bank Mandiri maupun bank lain, atau clearing, online, dan international transfer, pembayaran kewajiban pajak, dan tagihan utilitas serta tagihan lainnya. Dan selanjutnya itu ada Mandiri Trade Finance. Produk satu ini akan membantu para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi perbankan hingga ke luar negeri untuk kegiatan ekspor impornya. Ada 5 jenis yang ditawarkan dalam produk ini, diantara lain ada Mandiri Ekspor. Nasabah bisa melakukan transaksi ekspor dengan layanan ekspor Bank Mandiri secara terpadu dan lengkap di setiap tahapan transaksi, sejak proses merealisasikan pesanan ekspor, persiapan dokumen ekspor, presentasi dokumen, dan percepatan penerimaan hasil ekspor. Selanjutnya ada Mandiri Impor. Nasabah dapat melakukan pembelian barang dengan lebih aman karena pembayaran akan dilakukan
setelah barang tiba di pelabuhan, atau apabila dokumen sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Selain memfasilitasi penerbitan letter of credit, Bank Mandiri juga menyediakan talangan pembayaran pembelian barang impor maupun perdagangan domestik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Daniati. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran Bank Mandiri. Seperti yang diketahui bahwa Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang paling sukses dan dikenal di Indonesia. Bank yang resmi memiliki nama Mandiri pada 2 Oktober 1998 ini berhasil menciptakan core banking sistem baru setelah sebelumnya menggunakan core system dari 4 bank induk yang berbaur menjadi satu di dalamnya. Dengan core system baru ini, Bank Mandiri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan mereka. Terbukti pada tahun 2004, laba yang diperoleh oleh Bank Mandiri meningkat menjadi 5,3 triliun dari yang sebelumnya 1,18 triliun. Core system yang mereka gunakan bertumpu pada 4 strategi, yaitu yang pertama, implementasi budaya. Strategi ini diwujudkan dengan transformasi budaya dalam lingkungan kerja Bank Mandiri, mulai dari restrukturisasi kinerja hingga pengembangan talent dan SDM agar sesuai dengan kebutuhan strategi pemasaran. Bentuk nyatanya adalah dengan adanya tips sebagai nilai budaya perusahaan meliputi terus kepercayaan, integritas, profesionalitas, customer fokus pada pelanggan, dan Excel kesempurnaan. Yang kedua ada communitization. Communitization ini bertujuan mengelompokkan nasabah dalam satu komunitas yang bertujuan sama, senada dengan customer fokus di atas. Strategi ini bertujuan memberikan kesempatan nasabah untuk berinteraksi dengan bank. Berbeda dengan segmentasi komunitas ini, terbentuk berdasarkan nasabah yang memiliki tujuan sama sehingga dapat terjalin hubungan yang sejajar antara nasabah dan Bank Mandiri. Yang ketiga ada konfirmasi. Setelah terbentuk suatu komunitas, pihak bank dan nasabah akan saling melakukan konfirmasi. Konfirmasi di sini bertujuan agar antara bank dan nasabah dapat terbentuk hubungan saling menerima dalam satu komunitas. Yang terakhir yaitu ada clarification. Sejalan dengan strategi sebelumnya, di dalam komunitas perlu dilakukan klarifikasi. Klarifikasi yang dimaksud adalah menyamakan persepsi dan pandangan untuk menciptakan kerjasama yang baik antara nasabah dan bank. Baik, saya kembalikan kepada Mustafa Rashidi. Ya, baik. Itulah tadi yang kami paparkan dari Bank Mandiri. Kesimpulannya, di Bank Mandiri banyak sekali produk-produk yang bisa dipakai oleh para konsumen untuk lebih mudah, baik itu mentransfer atau mengecek saldo. Dan itulah kelebihannya. Jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Saya Mustafa Rashidi mengundurkan diri, dan kami seluruh kelompok 1 mengundurkan diri. Sekian dari kami. Allahumma fiqil aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.